Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Al-Quran semuanya. Kembali kita bertemu di program Semua Bisa Menjadi Hafiz Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah doa atau zikir para penghafal Al-Quran. Karena ada yang bertanya, ya Ustadz, apakah ada doa-doa khusus untuk menghafal Al-Quran? Apakah ada zikir-zikir yang khusus untuk menghafal Al-Quran? Maka jawabannya adalah sebenarnya ada, ya tapi tidak dikhususkan khusus untuk menghafal Al-Quran. Tapi doa-doa yang umum, doa-doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Maka yang terbaik dari jawaban itu adalah kembali kepada Al-Quran tentang perintah kepada kita semua untuk banyak berdoa dan banyak berzikir. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55 dan ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ayat ini perintah kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan etika, dengan akhlak, dengan adab yang baik, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apalagi seorang penghafal Al-Quran, seorang calon hafiz Al-Quran, seorang yang ingin dekat selalu kepada Al-Quran, menjadi ahlul Quran, dekat selalu kepada Allah, maka seharusnya menjaga etika dan adab berdoa ini. Ya, di antaranya dari ayat yang tadi disebutkan adalah Ud'u rabbakum tadarru'an. Yang pertama itu berdoanya itu adalah dengan penuh ketundukan. Tadarru'an dengan rendah hati, dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan hati kita sesama manusia. Tadarru'an dengan penuh ketundukan, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah wa khufyah. Berdoa itu harus dengan kelembutan, harus dengan pelan, dengan samar-samar, bahkan berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu dekat, Allah tidak jauh, maka kita harus berdoa setelah dengan penuh ketundukan, dengan rendah hati, lalu selanjutnya adalah dengan lembut, dengan pelan. Lalu selanjutnya adalah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berlebih-lebihan. Maka jangan bersuara yang keras. Tidak juga berdoanya, ya Allah, hafalkanlah aku Al-Quran dalam satu hari misalkan ya. Ya Allah, hafalkanlah aku menghafal Quran cukup 1 bulan saja. Setelah 1 bulan tidak murojaah lagi. Yaitu tidak baik dan terlalu berlebih-lebihan. Yang menghafal Al-Quran ingin cepat menghafal Al-Quran atau tergesa-gesa. Selanjutnya adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah berbuat kerusakan. Jadi kita berdoa kepada Allah ingin menjadi hafal Al-Quran, ya jangan juga kita berbuat kerusakan, berbuat keburukan atau kemaksiatan. Karena kerusakan yang paling besar itu adalah kekufuran, kemusyrikan, dan bagaimana setelahnya adalah ba'da islahiha. Seharusnya kita memperbanyak kebaikan, kemaslahatan, berdoa untuk menghafal Al-Quran, juga kita berdoa untuk kebaikan kita dan kebaikan seluruh umat manusia. Lalu selanjutnya bagaimana kita berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan penuh harap dan dengan penuh rasa takut. Khaufan dengan penuh rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh harap hanya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap dan takut hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaufan wa tama'a,
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi itulah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmat Allah, supaya kita mendapatkan kebaikan, supaya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang muhsin insyaallah. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan membacakan, akan membimbing atau memandu bagaimana doa-doa yang dicontohkan oleh para ulama, bahkan oleh Rasulullah SAW dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, doa supaya kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Ya, saya ulang kembali. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, kami memohon kepadamu pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, dan hafalannya para rasul. Wa ilhamal malaikatal muqarrabin, dan ilhamnya, ya ketaatannya, atau bagaimana malaikat itu memang kesuciannya, para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa selanjutnya adalah doa supaya hati kita, jiwa kita selalu dipenuhi dengan Al-Quran. Ya, doanya adalah Allahumma an as'aluka an tulazzima qalbi hifdza kitabak kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'alan nahwil ladzi yardika anni. Yang artinya adalah, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk memenuhi hatiku, antulazima qalbi hifdza kitabak. Ya Allah, kami memohon, meminta kepadamu untuk memenuhi hati kami supaya bisa mampu menghafal kitab sucimu. Kama 'allamtani, sebagaimana engkau telah mengajarkanku, karena Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya mengajari kita semua untuk menghafal Al-Qur'an. Bahkan dalam surah Ar-Rahman jelas sekali bagaimana Allah sebenarnya yang mengajar kita Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kama 'allamtani warzuqni, dan karuniakanlah kepadaku, rezekikanlah kepadaku, warzuqni an atluahu 'alan nahwil ladzi yurdika anni. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan rizki, karunia untuk selalu membacanya sesuai yang mana engkau ridho kepada kita semua yang membacanya. Hadirin sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa selanjutnya adalah doa supaya kita mendapatkan ketenangan. Bagaimana menghafal Al-Quran supaya kita mendapatkan jiwa yang mutmainnah. Doanya adalah Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan wa tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Yang artinya adalah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku untuk memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, karena orang yang senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan sakinah, ketenangan, juga mutmainnah, hatinya yang tenang, yang mana diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu doa selanjutnya adalah semoga kita diberikan keimanan. Wa tu'minu biliqa'i, ketika bertemu dengan Allah, maka mudah-mudahan kita dalam kondisi beriman, ya. Husnul khotimah insyaallah. Selanjutnya adalah diberikan qanaah. Orang yang menghafal Al-Quran harus berdoa memohon diberikan sikap qanaah, merasa dirinya cukup, tidak serakah, tidak tamak, namun qanaah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur atas apapun yang dimilikinya.
karena semuanya adalah atas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wa tardo biqadaika, dan kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, doa supaya kita menjadi seorang penghafal Al-Qur'an dan juga mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan, perilaku yang buruk dan maksiat adalah doa supaya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma arhamni bitarukil ma'asi abadan ma abqaitani. Ini doa yang sebenarnya cukup panjang sekali, tapi pendeknya adalah seperti itu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Yang mana dengan Al-Quran itu selamanya ketika engkau memberikan kehidupan kepada kami, abadan ma abqaitani, selama kita hidup maka mudah-mudahan diberikan rahmat dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada doa yang sering diucapkan oleh umat Islam, oleh kita semua dan masyarakat rata-rata menghafal doa ini, yaitu Allahumma arhamni bil Quran. Atau doa dengan supaya untuk jamaah untuk semuanya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, doa ini memberikan pesan dan memang sering dibacakan ketika khataman Al-Quran. Ini adalah doa dari ulama ya. Namun sangat bermakna sekali bahwa kita mudah-mudahan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini dan menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai hidayah petunjuk dan menjadi rahmat bagi kita semua. Dan juga kita berdoa, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami atas apa-apa yang kami terlupakan dari Al-Quran. Atau dengan lafaz yang lebih tepatnya itu adalah nusina. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Karena kita sesungguhnya tidak sengaja untuk melupakan Al-Quran. Kita ingin menghafal Al-Quran, kita ingin menjaga Al-Quran, kita ingin selalu murojaah Al-Quran namun sering terlupakan atau dilupakan untuk menjaga Al-Quran. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Dan kita diberikan ilmu dari Allah apa-apa yang kita tidak ketahui. Lalu selanjutnya kita memohon kepada Allah supaya diberikan rizki untuk membaca Al-Quran sepanjang siang dan sepanjang malam dan menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai pembela. Ya, bukan Al-Quran malah menjadi yang melaknat kita. Jangan sampai Al-Quran yang justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin atau ya arhamar rahimin. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah menjadikan Al-Quran sebagai zikir harian kita, sebagai wirid harian kita, dan kita selalu berdoa setiap hari, setiap saat untuk mudah-mudahan kita istiqomah bersama Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ahlul Quran dan senantiasa bahwa semua bisa menjadi hafiz Quran itu dimulai dari meluruskan niat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.